Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ini ada orang minta doakan Haji Norma binti Mandru lancar usahanya, semoga sehat, amin. Dan juga Rusdian Syahadi Nur Wandi bin Ridwan, mudahan lancar juga urusannya dan kabul segala hajatnya juga. Mudah-mudahan ada orang yang bininya mudah-mudahan melahirkan dengan normal genanya. Kita doakan mudahan lahir dengan normal dan selamat, dan mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian juga ini ada juga doa Siti Rohani binti Palu, mudah-mudahan lancar urusannya juga dan seberataan yang didoakan banyak. Mudah-mudahan seluruh doa-doa yang ada di sini yang ada minta doakan dan kita semua selalu Allah Ta'ala mengabulkan hajat, dan mudah-mudahan barakah dunia wal akhirah, panjang umur serta afiat, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khotimah dan bertemu dengan dan tidak dipisahkan dengan Sayyidina Muhammad bi barakatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga siapa yang garing-garing mudah sehat berataan juga berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukur pada malam ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat kita ini dalam acara rutin pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi dunia, lebih-lebih syafaatul uzma yaumil qiyamah. Salawat serta salam kita ucap mudah-mudahan sehat aja. Kemudian daripada itu kita menyambung pengarahnya itu mudzakarah kita masalah sembahyang, yaitu masalah semalam penjelasan masalah sujud. Kita boleh sekali lagi sujud semalam 2 kali tiap-tiap rakaat. Jadi setiap rakaat itu mempunyai 2 kali sujud. Syarat-syarat sujud sudah semalam meletakkan dahi ke tempat sujud seberat kepalanya. Jadi jangan ada kepala itu nang baka karasan atau betikin. Munnya betikin maka kada disuruh betikin. Kan kalau betikin sakit juga. Kalau punya luka di sini nah deh. Nang kedua pulang mengenai dahi akan tempat sujud dengan berat kepalanya. Jadi kada boleh dahi itu terlapik atau tahalat lawan apapun. Kayak kain, kupiah semalam atau rambut yang panjang tanu ya kan, atau yang semalam sudah ceritakan sudah semalam. Nah itu kada boleh juga. Atau bersorban, imbah itu sorbannya Pak tasujuti. Nah, imbah bersorban tasujuti sorban. Kada boleh juga. Berarti itu ngaranya mahmul alaih nang di bawah kada boleh juga. Nah itu supaya kita sembahyang ini bujur-bujur menghadap Allah. Kenapa? Mengikut Nabi Muhammad. Yang kedua, kemudian yang ketiga, punggung lebih tinggi daripada kepala. Jadi kepala mesti andakkan di bawah, kada boleh kepala itu auto sujud tertinggi pada punggung dan bahu. Jadi bahu mesti di bawah juga, kepala di bawah, punggung dinaikkan. Ini suatu penghinaan kita kepada Allah. Kita nih menghinakan diri kepada Allah. Nah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hakun aja sujud. Ini orang tawadu on Tuhan ngaran mah. Ya kah? Cuma pakai syarat juga. Pakai syarat juga wujud dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan ilmu itu, dengan apa yang digawe oleh Nabi, itulah yang kita pakai. Karena kita pada hakikatnya yang kita gawe ini adalah pakaian Nabi Muhammad. Lalu kita pakai supaya kita ini dinazar oleh Allah, supaya kita dipandang oleh Allah. Karena amalan itu rugi juga kita, amal kita beribadat lalu kada dilihat Allah Ta'ala.
Baisi amal Tuhan kada melerek. Kan kita ini kan beribadat ini supaya dilihati Allah. Mariakan lawan Tuhan, ayo Allah nulung beribadah. Tapi nang diriakan tuh ampun sidin juga. Mariakan mempamerkan amal kita, tapi pada hakikatnya amal kita itu ampun Tuhan juga. Lalu kita pamerkan, ya Allah, ini ampun dalam hati, ini ampun pian juga ya Allah. Nah minta. Itu boleh riak, mariakan ampun sidin juga. Nang kada boleh itu mariakan ampun kita. Ampun kita nang kada boleh. Tapi ampun sidin juga kita riakan. Nah ternyata kita beribadat supaya dipandang Tuhan, supaya Tuhan mati. Jangan ditinggal orang nang disayangi Tuhan. Siapa yang disayangi Tuhan? Lain pada Sayyidina Muhammad. Dengan kita membawa nama Nabi Muhammad, dengan mengagungkan Nabi Muhammad, maka kita berharga di hadapan Tuhan. Hakikatnya bukan kita yang berharga, tetapi Nabi Muhammad. Ya kah? Karena yang itu undasnya, ujian bahasa kita ini undas. Undasnya yang kita bawa tuh makanya Sayyid. Sayyid itu artinya penghulu undasnya. Kan Sayyid itu penghulu. Kalau hendak kemana, nang disurung kepalanya biar apa kada. Jaka sekolah tuh kepala sekolah disurung. Jakanya kelas tuh kepala kelas. Wali kelas kepalanya disurung. Kayak itu juga apanya kepala disurung. Orang hendak makan aja kan kepalanya disurung. Kada mungkin orang makan lewat pusat. Mesti lewat muntung kepala. Muha kada bermuntung kemana masuknya? Makanya muhan ini biar halus, tapi wilayahnya ganda. Ya kalau ada mata, ada telinga, ada hidung, ada muntung, di mana anaknya di kepala? Di kepala. Muha. Nah, muha ya muha ikamnya. Nah, ya kalau muha. Makanya orang tuh menghadap orang itu dengan muha. Wajah tuh wajah yale. Jadi aku hadapkan muhaku, tapi makna muha itu bukan muha ini jat segongan diri yang kita hadapkan. Karena muha ini amunya kayak dirinya kata dia juga. Kenapa jadi melihat muha ini? Karena ada diri si muha itu. Nang sebenar diri itu, nah hati itu, ya roh di situ, rohaniyah itu diri kita. Nang kita hendak ke sana kalau melihatnya, itu kan ada hati benar. Lihat ke sana, lihat ke sana. Kamu punya hati kita hendak biar nang itu. Lihat aja, karena mau. Itu hati. Bini suruh bertelanjang di hadapan, tapi hati kada mau. Mau aja bini. Ayo sudah. Enggak. Kada mau ya. Tapi kalau hati hendak, kada usah disuruhin menggolongkar seorang ini. Paham lah maksud itu? Itu mungkin hati. Itu di dalam hati itu ada roh. Itu diri. Nah, makanya muhan di hadapan diri semua ada mungkin jawab. Nya zahir dalamnya nih itu, ya kan? Ini itu nama hadap Allah Taala. Siapa nih itu? Nah, hakikat Nabi kita Muhammad. Berkat Nabi kita itu ada. Nah jadi Allah Ta'ala memandang kita kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, ada rahasia Nabi di awak kita, maka Allah memandang. Jadi sembahyang kita beribadat, Tuhan lihati gara-gara ada nang tadi itu nang dilihat, nang dipandang Tuhan tadi. Jadi kalau kita beribadat meninggalkan Nabi Muhammad, kadang menyahut, kadang apa, kadang memaraki, kadang membawa, kadang mungkin beribadat itu dilihati oleh Allah. Makanya banyak orang beribadat mintu-mintu aja. Pindah kata bebekas, kenapa? Sekalinya meninggal Nabi Muhammad ibarat surat meninggal perangkok. Nah kalau surat kada perangkok, kira-kira sampai lah. Kada sampai. Kayak itu juga kalau orang berteleponan tapi kadang memakai nomor. Telepon ada bernomor ya Pak. Bernomor juga, cuma kadang tahu kodenya 08 berapa tuh. Kadang bisa. Tak telepon nang Tuhan, tak telepon nang anum ya bakal lahir. Karena tersalah nomor itu apa lagi lawan Tuhan. Jangan dianggap kita ini berhubungan lawan Tuhan tuh. Mau gue Bahadapan Tuhan model biasa-biasa ada. Itu ada prosedur. Ada toto coro, toto kromo, ada. Supaya dilihat. Ternyata itu tergantung kita kepada Sayyidina Muhammad.
Tergantung. Jadi jangan orang memudahkan, makanya mutaba'ah itu gurulah terbagi dua. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mutaba'ah terbagi dua. Pertama ada nang zahir, nang kedua nang batin. Lalu nang kayak apa? Nah, mudah-mudahan kita kawa nang keduanya. Minimal nang pertama dulu zahir dulu. Menuruti nang kayak apa Nabi sembahyang. Ini termasuk fikih nih ini nah. Ini gawian Nabi yang kita turut sembahyang, ini gawian Nabi nang kita turut. Berusaha kita supaya gawian kita nih percis kayak Nabi. Percis. Nang ngaran percis itu ada percis juga. Nang kaya, nya nang kaya itu seolah-olah. Ya kan? Nang kaya, nya nangka itu nang kaya. Amun nang kasugih bagus tahu juga. Ada nang miskin, ini nang kaya. Tapi ada nang harap nang kajong keluar lagi tuh. Ada ninta, ada. Nangaran nang tasbih nang seolah-olah itu kada bujur. Jadi kita ini modelnya itu kisahnya aja. Nang kita ini menurut Nabi itu kisahnya juga. Nang ianya dasar gawian Nabi. Makanya kita ya kan nang ianya kita ini lawan Nabi itu kayak apa supaya kita nang semaksimal mungkin kawa menurutin kayak apa Nabi kayak Nabi supaya pandangan tadi hilang. Bilanya sudah pas hilang pandangan kita. Dasar Nabi nama gawe. Ini ngarannya fana ngarannya. Istighraq ngarannya, karam ngarannya. Urang karam mana ya Pak? Urang karam itu lamas. Urang lamas kada apa lagi. Kesana kamarin artinya benyalam di banyu, panglihatnya kan lagi banyu berataan. Makanya orang nang lamas itu kada kawa disurungi nasi kebuli. Urang lamas kada kawa disurungi nasi kebuli. Yunus disurungi katupat kandangan kada kawa, apalagi capcay magina kada kawa. Lain alamnya, urang lama-lama sekali diunjukian sanggar rimpi makinnya. Alamnya lain, apa yang diunjuki? Nang diunjuk itu papan. Papan supaya gesan bokunyong atau pelampung. Nah, pelampung ini penting juga, pengaman. Jadi ada kisah bahari. Ini sudah orang kisahkan berpuluh-puluh kali. Cuma mau dikisahkan rancak rame lagi. Orang ini bersikap, orang ini naik kapal itu muat 100 orang. Isinya bibinian berataan. Kecuali supirnya aja, nahodanya aja. Sampai di tengah perjalanan laut menuju Samarinda menuju Berau. Kisah yang dicari ialah dapat gelombang nenggana dabuk pecah kapal, maka terjadilah matian lamas berataan. Saya kung aja nang kada mati, kita masuk atau kolanya mati. Saya kung aja nang kada mati, bibinian na pulang. Maka kada mati nang lain matian berataan, bibinian lain matian berataan. Nang itu aja nang kada mati. Sekalinya kenapa jadi hidup selamat gara-gara pelampungnya gana. Gana jadi pelampung. Nah. Ngeri. Yang bikin hidup itu, yang bikin hidup. Karena ada pelampung. Nah, jadi kita ini mesti ada berisi pelampung. Kayak itu juga kita di akhirat mungkin ada bisi pelampung lamas di akhirat. Saya minta tolong pelampung penyelamat Sayyidina Muhammad. Kasih tubuh kehamatan kita. Ada gampang. Iya. Nah, itulah. Jadi kita itu jadi artinya mesti ada orang mati dari itu ada pertolongan gitu ya. Kayak itu juga orang dalam kubur nang ditolong kada kawa orang kubur itu ditolong tukarakan makanan. Unjuki orang mati kada memakan laginya. Nah itu kita bacaan makanya perlu juga orang meninggal itu kita hadiahi Fatihah, kita hadiahi bacaan nak kita halal. Ay itu kenjar kada boleh lagi kada sampai lagi kita jadi siapa kada sampai mun ikem kada percaya mati kena ngiriminya. Berpikir tuh jangan pernah
berpikir jangan pindah main akal terusnya ada nang kada kode akalannya kan ada nang percut di iman apa itu keselamatan disampailah kan itu mendoakan orang mati lawan orang hidup sama aja. Siapa umpamanya orang Islam tuh mati, orang mukmin kita doakan di sini sampai doa. Ujian siapa kada? Buktinya orang hari Jumat membaca rukun Allahumma ighfir lil muslimin wal mukminin al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan kalau orang khutbah Jumat itu kada membaca rukun nang itu kada sah sembahyangnya. Rukun khutbah salah satunya doa bagi orang nang mukmin, laki-laki atau perempuan nang hidup lawan nang mati. Jadi kedip al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni orang yang beriman baik yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Padahal amwat itu kan jamak. Siapa aja orang mukmin nang kada doakan dapat doa di hari Jumat. Inilah innamal mu'minuna ikhwatun. Bersaudara kita saling mendoakan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu untungnya. Jangan membahas ini kadosa diladeni. Kalau ada orang streaming ya, umpamanya membahas masalah nang khilafiyah ini, jangan diherani, itu anggap aja apa itu lain, anggap aja itu anu radio rusak bisa. Radio rusak, kenapa kita mau mengaduhi radio rusak itu? Sama pada rusaknya. Biar aja lo gue. Iya kan? Yo gue. Memang gue pikirin lo. Adanya pada jangan dilawani. Habis saya kita melawani itu habis umur, tak buang-buang umur tak buang-buang, kita berdebat aja, mau jadalah aja. Umur parak matian sudah, masih bakencangan aja masih sudah dosa bakarasan. Jangan dilawani. Lana a'mal walakum a'malukum, gawianmu gawian saya selesai. Kita yakin loh, jangan ada beda. Jangan ada perdebatan. Mun ikam yakin, ikam umpat umpamanya kami kada bertahalnya. Silakan yuk. Kita kan membahas memang keyakinan ikam kayak itu. Jangan dibahas, biar aja inyak itu. Jangan dikarasi. Sama orang sembahyang teh. Ini kada kawan kayak ini. Ini kada kawan kayak ini. Cuma kayak ini. Jangan dikarasi. Ini bakal enggak boleh biar. Nah, patah gara-gara ini. Jangan dikarasi. Ujarna dibila ikam kada sembahyang kan berdiri begini puasa fa'il dan tastati mun ikam kada sanggup berduduk mun ikam berduduk kada kawa jua behere mun kada ku behere jua batalantang mun kada lawan mata mun kada kawa jua mati geus selama ada akal wajib menggawi sembah. Jangan berpaksaan. Apa lagi no? Ilmu Tuhan itu luas. Jangan kayak katak di dalam apa? Selawar. Pura-pura dalam perahu. Iya. Katak di dalam tempurung. Kok bunyi kan? Kodok sama lah. Kata ke dalam kodok yaitu jangan. Nih ilmu luas. Ujar Imam Syafi'i kalau kada salah, man qalla ilmuhu kasura itiraduh. Siapa yang sedikit ilmunya banyak bahasannya, banyak memprotes. Ini orang betahlil dipadahakannya oleh dalilnya ikam aja hanya hidup. Orang bahari mau tahlil, orang bahari pajikiran, orang bahari pasalawatan, malahan orang bahari kadang ngerbatan mengarang kitabnya lagi. Wah pada kita nih itu. Ayo. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengarang Ad-Dibai. Apa lagi? Syaraful Anam Al-Azabi Maul Habasyi itu orang tuh bahari nah hebat. Pun hadis-hadisnya punya hadisnya kada ada ini. Hadis nur ini doib yang ini ikam bungol kada betangan orang tua kali bahas orang alim you are the best kucing tahe tahu ya kok
membahas orang tua. Seorang yang hidup, kan? Ya kalau orang bahari kiri gampangan, mengarang kitab ada belataan. Jadi jadi umpatin lah itu. Jangan dibahas-bahas. Anggit kita aja kita mainkan selesai. Kamu yakin? Kita yakin betul. Gawe pun kita. Yang penting jangan bakal lahian. Masing-masing ada dalil. Itu saya mulai kami yakin kami kayaknya sudah bisa damai jadinya. Terjadi perdamaian. Kata bakal lahian. Ujian nong bini. Ayah apa yang kawin banyak. Dalilnya ada aja lengkap. Dah, ini Quran Tuhan menyuruh 2, 3, 4 Ji Samsung. Ya 2, 3, 4. Ujian lelaki, ujian bini dan seko, jangan kawin. Itu serah ini yang penting ada dalilnya sudah. Kenapa jangan kawin ya? Belum sanggup lagi. Nah, kada tahan. Bibinya nu kada kon di madu, jangan bermarah-marah. Munya kada kon di madu sudah hebat pandai baik percaya Quran itu bujur, percaya itu Nabi yang melaksanakan. Cuma ulun ya Allah bukan ulun belum sanggup lagi. Ya Allah tak sanggup akan ulun. Kan bagus kayak itu berdoa. Ini kada binian, jangan aduh, kada boleh ngomong kada adil. Datang di mana kada adil? Mungkin dicoba dulu kayak apa? Wah ini benar, kada adil aja. Bah, kenapa? Dicoba dulu baru tahu. Ini lah nyaman kada nyaman. Coba dulu. Mungkin jadi coba kan bisa. Aku dulu kan orang. Dulu hendak kawin dulu. Dulu hendak kawin. Takutan kan. Kayak apa karena kalau aku kawinnya musia. Bahari kan bunga benar soalnya bunga kayak. Musia kada aku beri makan bini. Musia ini itu setan itu. Nang musia itu menggoda. Empat sekalinya bakawin, nyaman aja. Kayak orang lain, anakan lah. Ini nyaman aja, malah anak menambah lagi. Nah, coba karena ada keberanian aja. Adanya pada bahasa apa paham gitu. Empis terakhirnya pipis dia kameh ya. Nah itu penting. Udah jangan kadosa umpat nang macam-macam itu nang artinya nang membahas terus dilawani di Facebook aja dilawani melapahi kita. Ini napa lagi kita paraknya haul kumpul luar biasa nih. Mudahan kita ke sana berataan. Barakat kursus kumpul. Nah itu aja. Nah itu mudahan kita berrezeki banyak ya kalau asana. Rame sudah pasti di mana-mana kita pindah pasti barakahnya luar biasa. Nah itu. Jangan diumpati, jangan didengari orang macam-macam atau pendel pojok haul macam-macam jangan diumpati kalau ada kita lagi haul jangan diumpati kita gawe yang pun kita juga gawe yang pun kita ada barakahnya. Hanya kalau kayaknya ditentukan Tuhannya barakahnya ada dan kerasaan sudah kita. Nah, imbah itu pulang Jesiden. Yang keempat di sini meletakkan sebagian lutut, telapak tangan sudah tapak tangan dan perut jari sebagian ya. Nah, bagus semua nah diandap. Nang kelima meletakkan sebagian perut jari kaki sudah kau sama ini batis nih perut jari sudah sama diceritakan sudah. Ini nah ditikin. Dan yang ketiga ketika sujud sunat meletakkan hidung. Jadi hidung itu kada wajib sunat ya. Cuma muka jadi gawe bagus parak sekarang. Pakai sunat jadinya. Pahala dan mengata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini bacaan dari Rasulullah. Berarti lain bacaan kita ini bacaan Nabi. Jadi kita ini mutaba'ah bacaan Nabi. Kita semua yang kita bawa ini bacaan Nabi. Supaya apa bacaan Nabi tadi? Supaya dilihat oleh Allah Ta'ala. Tuhan memandang lawan kita berataan. Karena ada kekasihnya yang kita buat di situ. Nah, jadi kita ini kemana-mana berjual Nabi. Karena kemana kita ini mengandalkan Nabi aja. Kadang-kadang makanya buat doa bagus. Allah biasa berdoa. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad. Makanya dia doa itulah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adzib ala hadzal mayyit. Ya Allah dengan hak Nabi Muhammad dan keluarga Sidin jangan dipian adab ini mayit yang di hadapan kita ini.
Kita itu aja ya Allah yang berhak Muhammad berhak selamatan kami dunia wal akhirat. Itu perlu tawassul yang benar. Nah, kalau orang yang kada paham ilmu sedikit tadi, wah tawassul itu kalau ada dalilnya, kada ada. Ini karena menemukan kabungulannya. Jadi orang kalau bahas itu serbungol habis. Orang yang kada orang menggawi kan lana-lana aja. Tenang-tenang aja. Inya nang kada menggawi, oh man ya sibuk sorangan. Urang nang 10 kali tulak haji, tenang-tenang aja. Nang kada berhaji ini bingung, repot benar. Oh, di situ. Ada anu di sini, ada ini di sini. Hafal benar di sini Mekah. Beritaku ini ujar kawan ya. Nah. Ujar kawan ya. Ikam golanya an ujar ada. Kamu bisa pak ujar, ada ujar. Aku sih tahu aja. Ujar. Ipang jar ujar. Nah, ipang jar ujar jangan. Tapi kata-kata ujar yang paling hebat daripada Sayyidina Muhammad. Ujar Nabi. Jadi guru-guru kita yang hebat-hebat itu, yang wali-wali itu, inya sidin-sidin itu membawa ujar Nabi Muhammad. Makanya qala Rasulullah. Dan orang-orang yang hebat bahari, orang yang muhaddis bahari, orang hebat hadis, nah ahli bahari. Sidin kalau mengesahkan hadis, sidin biasa bujur-bujur mencungkung melihat wujud Nabi Muhammad. Jadi mengesahkan qala Rasulullah, makanya orang bahari kan membaca hadis itu berwudu, berminyak haram. Jadi serius, jadi kada begayaan tuh ada buju-buju, berwudu, berminyak haram, duduk pulang lah, kada kau diganggu tuh. Bubuhan imam-imam hebat itu lah. Karena waktu membaca hadis ini sampai pandangannya kepada sempurna kepada Sayyidina Muhammad. Makanya waktu saya membaca hadis itu biar siapa yang datang sini kada mau. Karena ini lebih utama, ini Rasulullah dia ada. Membaca hadis, apalagi baca Quran. Dan awal ini nang baca Quran ya Allah ya Rabbi ya Karim kadang-kadang menjawab Quran membawa Quran aja kada berwudu. Anu ini kayak apa anak mbak dapat barakat Quran am kada berwudu. Membaca Quran sudahnya junub membaca Quran. Banyak di sekolahan ini. Anu siswanya haid, gurunya menggasak baca Quran aja. Ujian nangan, ulun kada bisa ulun haid, ada apa aja. Tempeleng lah. Quran itu mengulai. Lain baca Quran ayo aja. Tapi kan ini kan Quran asli kan di Lauhul Mahfuz. Ini kan ada tulisannya baca ikam seorang Mahfuz itu mawalah. Bunga mana berpikir. Justru diadakan Quran yang bertulisan alif lam mim dzalikal kitab ini mabhar kenyataan daripada di langit sana. Sebab di sana itu kan kau melihat kita. Oh, ini sombong bujur pembualan model kita langsung kita Quran yang qadim yang di Mahmud. Iknya kalau membaca kalam Tuhan itu guru kada ada huruf kada ada suaranya. Kalam Allah itu kada ada huruf kada ada suaranya. Tapi ada yang bisa membaca itu Sayyidina Muhammad. Kegampangan kita untung mana bisa Nabi Muhammad King of King, best of the best. Nurun ala nur subhanallah. Ini Inggris hebat. Ya kalau ada yang pada coba, ayo, kayak apa? Dipadahkan sama, mana bisa sama? Hendak langsung, nang kayak seorang pernah melihat Quran, diturunkan Nabi supaya kawa kita membaca Quran, itulah isi ng Quran, makanya dihormati. Nah, kalam Tuhan nang itu nampaknya di sini, ya kah? Kenyataannya dicium mana? Ada juga bapak mencium ini jar. Ikan dong mencium duhut ikan makan aja. Karena mencium ini kan mau.
Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nang kay pahadak babarakat amun adabnya kadada. Lawan Nabi kada beradab, Nabi dipadakan orang biasa, Quran dipadakan biasa. Nabi dipadakan orang biasa. Sampeleng guru. Iya. Bujur kada. Quran dipadakan biasa. Ini bukan nang kada beakhlak itu. Nah, bawa Quran. Ini hatiku. Nah, membawa kayak ini. Itu aku seorang orang mata kepala melihatnya. Mun Quran hafal banyak, hafal di Quran. Mun Quran hafal kalah kita. Tapi ada pun Quran kayak apa? Quran disuruh kita menghafal bagus. Dan ahlullah itu orang ahlul Quran itu orang termasuk keluarga Tuhan itu. Orang yang hafal Quran itu termasuk daripada diakui keluarga Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bakal keluarga. Mustahil pun Tuhan kayak itu bang. Arti Tuhan menunjukkan cintanya di orang yang hafal Quran. Disuruh kita. Mudahan anak kita berarti hafal Quran berarti. Mun kita nih ya di luar Quran, di luar kapal Quran aja hafal. Quran saja. Ada. Mudahan nempuju hafal Quran lah. Ini anak kita mudahan hafal Quran berataan. Cari menghafal Quran nang gurunya tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya ia bisa mengadab Quran itu. Ini saya bicara betul ya Pak. Cari guru nang bujur-bujur beradab Al-Quran. Cari penghafal Quran, cari yang menghafal Quran, tapi nang hafal Quran itu nang bujur-bujur beradab Quran. Jangan kita belajar Quran hafal, tapi Al-Qurannya kada beradab. Nah di lantai, sembahyang sunat di lantai Quran diadab. Ulun surang melihat lawan apa? Bukan lawan bagi peler, bagi mata. Ini bujur. Kita ini minta keberkahan. Sedangkan berkah itu andaknya di wujud Nabi. Sedangkan Quran itu termasuk akhlak Nabi. Bahwa Quran itu Quran Muhammad itu Quran saikungan jalan semalam. Hakikatnya itu kada gampangan. Jadi itu memuliakan Quran, memuliakan Rasulullah. Memuliakan Rasulullah, memuliakan Allah Ta'ala. Cuma Nabi karena bermata berhidung, maka kalamnya itu ada huruf suaranya. Tapi hakikatnya siapa yang bilang? Siapa yang ada yang bicara itu ada. Agama kereba mau diceng. Nah, baca Quran. Iya, itu betul. Nah, dia kena. Nah, dia sembahyang, ditagur, marah. Orangnya apa Quran? Quran lawang ditiup angin, kurus angin menempuh. Supaya angin lawang kada bergerak, ambil Quran terjemahan itu nah, dipandalakan di situ supaya kada bergerak. Diandak dijadi pandalan lawang. Ada bahari gitu, ada bahari. Mati juga orang sudah ini itu. Kayak apa anak barakat? Biar hebat baca Quran, biar Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi Quran diandak di lantai, dikutuk oleh Quran itu sendiri. Ya, dikutuk oleh Quran sendiri, mengutuk karena menghormati. Ayo, kuitan. Orang tua disayangi jadi dipaluk pula, tapi dibeteng. Siapa nak kotoran tuhakan dia lah? Kamu berdiri. Ini sayang itu, umpamanya sayang lah. Sayang tapi dibeteng. Kira-kira, gitu. Minta itu maksudnya Qurannya disayangi, dikasihnya dibaca macam-macam, tapi di lantai diandak.
Ada bodoh dianggapnya belum kitab, maka kitab suci kan Pak dia sembarangan itu. Itu yang di dalam mahpus dia. Ikam aja kada pernah kalau mahpus bungulenya kok. Pembualan. Kamu sudah Pak iya gitu kan mau hakum udah merawat. Mau kalau tahu. Untungnya bacaan Quran Bang, tapi yang dibaca itu nang wadahnya itu yang dihinanya. Kita ini kalau bisi banyu, nih gelas yang ini lah hendak menumpah banyu, kira-kira mau lah gelasnya nang kotor, nang merotak, mesti cari nang bersih, bukan sekadar bersih, suci pulang bersih. Ya kalau kita buat banyu nang bagus, ini nyaman diminum ya Allah. Tapi kalau banyunya bakulat, banyunya rigat, bakas macam-macam, dibuat di banyu, kira-kira banyunya bersih, bagus lah. Kadanya bagus. Nah ini kan diisinya Quran yang ini lah. Setiap tulisan itu mengandung rahasia Quran, diangkat dia. Rahasia yang itu kita bedakan antara kitab Quran lawan nang koran macam bedakan itu. Apalagi nang segala komik lain, ipin apa komik itu apa namanya? Pikachu. Apalagi Doraemon. Nah, SpongeBob. Ada lagi sebutin itu. Hah? Ipin. Bagus saja, bacaan hiburan bagus saja kalau coba lawan Quran lah kena ketarakannya. Ya kalau ada lagi yang sebutin lagi itu dulu ada Pokemon. Nah, itu Pokemon itu kalau bahasa kita, tapi kalau orang Banjar kata kalau Pokemon orang Banjar. Malahan ada yang aku di YouTube melihat aneh juga, partai Puki ada yang di YouTube apa itu? Partai Puki. Ini kan coba dasar ngaran partainya Puki. Sekalinya apa dia? Partai untuk kebutuhan iman, bacaan. Kau nonton dia? Di hitam putih saja lah. Ini betul. Iman, iya disebut. Nah, akhirnya viral lah. Iya ada. Oh ini kacau, rame. Jadi belajar bujur-bujur supaya kita cinta lawan Nabi ketika bujur-bujur pada jati ini. Karena ketika kita ilmu macam-macam mulai. Rasul itu luas, Nabi itu luas ilmu sendiri. Umpati ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ya rame kita. Iya. Sedikit itulah. Nah itu. Dan Jasiden yang ke-8 penjelasan duduk antara dua. Nah ini penambahan sebuting. Penjelasan duduk antara dua sujud wajib tiada ada maksud lain selain daripada bangkit untuk duduk. Ini sunat mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Duduknya itu apa? Dan sunat duduk itu sunat duduk iftirash. Iftirash caranya yaitu telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan ditagakkan. Jadi nang kanan, nah ditagakkan. Ini tegak kanannya kayak itu, tegak kanannya. Nang kiri diduduk, ini nggak iftirash. Jadi sunat itu Allahu Akbar. Betul Allahu Akbar. Nah, karena duduk antara duduk itu lalu kita membaca sunat, membaca Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni wahdini warzuqni wahdini wa'afini itu dibaca. Nah, ya kalau duduk itu tumakninah juga Allahu Akbar duduk. Rabbighfirli baca. Bacaannya sunat cuma berpahala Bang lah. Nah, umpamanya ada bacaan Bang Allah. Betul. Ada apa saja asal tumakni Allahu Akbar tumakninah diam dulu. Atau tumakninah hilang gerak timbul diam.
Timbul diam, timbul gerak minah. Jangan langsung dengarnya menggayat, kalau menggayat dah, menyensok. Kira sembahyang sekali dikira sujud, sekalinya haro di parut bini gitu lah. Enggak dipaham kalau jadi paham. Nah itu. Cuma ini Allah Akbar. Bertahan. Allah Akbar sekali lagi. Nah itu. Tapi kalau duduk bangkit itu istirahat ngaranna. Sunat nih. Allah. Sunat Pak. Punya langsung Bang. Allah. Cuma kadang pahala sunat mesti duduk. Allah Akbar. Nah itu ngaranna istirahat. Ya kalau. Nah iftiras. Kalau tawarruk, makanya sambungannya duduk akan datang. Lalu kita bacaan yang tadi. Dan kalau kita dikabulkan Tuhan, nang dalapan itu, nah maka kabul, dosa diampuni, dirahmati Allah, disayangi, dan nang kurang dicukupi, diangkat derajat, rezeki ditambahi, diberi petunjuk, sehat dan diampuni oleh Allah Taala. Tapi kita diandak ini kita mutabaah lawan Nabi. Jadi kesimpulannya beribadah itu amun hendak diterima Allah, maka kadang bukan andak mutabaah lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jadi sampaikan pada malam ini. Mudahan kita ada barokahnya berataan. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Wallahu alam bisab mintahal mintaridha. Ulun seberataan keluargaan banyak mintahal mintaridha. Mudah-mudahan kita semua jangan dipisahkan lawan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kabul berataan. Dan mudah-mudahan kita berumrah bahagia berataan. Dan kita berdoa berataan. Mudah-mudahan kita haul kawak salah berataan lah. Nah mudah-mudahan. Serah aja anak-anak apakah walanya. Nak bersepeda kawak. Ramis aku bersepedaan aja. Pasir ontel tuh ramis aku. Cuma semingguan hanya sampai. Bapak sampai ke sana enggak. Iya. Apanya? Bilanya sumur? Iya ada ya. Nah itu jadi sampaikan mudahan kita selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab min tarda ala hadin wa ala kulli ma bisa al-salih ila nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد امين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا ظاهرا وباطنا في القول وفعلا وطاعته وعبادته اللهم احينا بحج العلماء وامتنا واحشرنا في زمرة برحمتك يا الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ربنا تقبل منا انت السميع العليم وانت التواب الرحيم. لا تفرق بيننا وبين حبيبنا وحبيبنا في صعوبة القيامة برحمتك يا الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وادخلنا جنة مع أبرار العاجل وفيض رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان الله يسبحنا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين يا ارحم الراحمين ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل منكم. Pemberitahuan kami beritahukan kepada jamaah yang ingin bersalaman dengan guru cukup di bawahnya dan tidak diperkenankan untuk naik ke atas bagi siapapun juga demi kesehatan guru. Sekali lagi kepada jamaah cukup bersalaman di bawah, kita mengingat kesehatan guru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian besok malam tanggal 18 malam Selasa majelis bulanan di tempat kediaman Bapak Said Amin di seberang Pasar Segiri. Majelis bulanan, penceramah Bapak Ustadz Bakhtiar Yunus. Itu aja, makasih. Selanjutnya undangan dalam acara tablik akbar dari PT Taibah Semesta Wisata. Insyaallah acara tablik akbar tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 malam Minggu jam 20 atau setelah sholat isya, bertempat di lapangan parkir Gor Sempaja Samarinda. Insyaallah acara tersebut akan dihadiri oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Sekali lagi kami mengundang kepada jamaah sekalian untuk bisa hadir dalam acara tablik akbar yang dilaksanakan oleh PT Taibah Semesta Wisata. Insyaallah acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 23 Februari 2019 jam 20 atau setelah sholat isya, bertempat di lapangan parkir Gor Sempaja Samarinda. Insyaallah akan dihadiri tausiah oleh Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Demikian undangan ini kami sampaikan. Terima kasih. Kepada jamaah, mulai malam Senin yang akan datang tidak boleh lagi yang ada merokok di pinggir-pinggir sungai dalam pembacaan. Sekali lagi kami beritahukan kepada jamaah, tidak ada lagi yang merokok di pinggir-pinggir sungai ataupun di dalam areal majelis ketika guru dalam pembacaan maulid dan ceramah, kecuali sudah selesai ceramah baru silahkan merokok sampai 5 bilah.